أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi ini setelah Allah membaguskannya. Para hadirin sekalian, ayat ini Allah memberikan teguran kepada setiap kita hamba Allah yang beriman. Lebih-lebih kita dalam hidup yang masih banyak membuat kerusakan di hadapan Allah, yang masih banyak membuat maksiat di hadapan Allah, sehingga Allah memberikan teguran, Allah berikan peringatan berupa bencana dan musibah di setiap waktu, di setiap tempat. Bahkan semua hamba Allah yang taat maupun yang bermaksiat pun mendapatkan akan ujian tersebut tanpa terkecuali. Ba'uro yang mulia rayanya bertepatan dengan tanggal 26 Desember merupakan sebuah kenangan besar, juga pelajaran yang paling raya bagi kedanya orang yang beriman, khususnya yang di negeri Aceh Darussalam, di mana oleh Allah memberikan sebuah ujian yang sangat besar 21 tahun yang lalu dengan memberikan air tsunami, sehingga banyak infrastruktur yang rusak, bangunan-bangunan megah yang hancur luluh-lantak, dan ramai daripada saudara kitanya yang dipanggil oleh Allah dengan sekejap mata. Lebih kurang 70 ribedro jawang manusia bauronyan melayang, bahkan 6 ribedro lebih hana mupat burung, hana mupat kabar. Kemudian pada bulan yang lalu, juga tanggal 24, 25 dan 26, Allah memberikan musibah hampir seluruh Nanggro Kedanyong, daerah Kedanyong, wilayah Kedanyong, tempat Kedanyong. Itu bahagian daripada teguran Allah. Jauh-jauh hari kali nekennya Allah, bek tapugot put-put yang hanagot, bek tapugot kerusakan atau umau dengan bermaksiat di hadapan Allah. Leu dajok manfaat, leu dajok nikmat, leu Allah buat dengan buat bumo yang kana puji Allah, kata berulang. Ulama menafsirkan kerusakan itu ada dengan dua macam. Pertama, kerusakan berbentuk syirik di hadapan Allah. Ramai datang urung, mereka pada lisannya beriman kepada Allah, tetapi hatinya tidak beriman kepada Allah, ataupun tindakan dan perilakunya bukan perilaku orang yang beriman di hadapan Allah. Teguran yang kedua disebabkan karena kita bermaksiat kepada Allah sebelum diberikan akan musibah oleh Allah. Rata tago urung maksiat, rata tago urung yang congkak di hadapan Allah, seolah-olah dunia ini bisu, seolah-olah Allah tidak tahu, seolah-olah Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dengan teguran itu menjadikan sebuah cobaan yang membuat banyak hamba Allah yang beriman sadar untuk kembali kepada Allah. Maka Allah perintahkan kepada kedanya ketika Allah berikan cobaan untuk tawakal. Untuk semuanya hamba Allah yang beriman berserah diri kepada Allah, duduk bersimpuh di hadapan Allah. Maka tawakal oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin disebutkan ada 3 hal. Nah, dengan heboh keadaan, kan tawakalnya cuma dengan tabugah-bugah. Heboh keadaan tawakal yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Yang pertama, as-sabru 'alal bala. Bersabar di ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian.
Sabar itu adalah lebih utama. Sabar itu lebih besar fadilah yang Allah berikan. Sabar itu lebih besar pahalanya yang Allah kasih kepada setiap hamba Allah yang beriman. Sehingga dikatakan Allah, innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Allah memberikan akan balasan kesabaran bagi orang-orang yang bersabar bighairi hisab, dengan anak tak kira-kira. Siapapun yang mau berhitung tidak akan sanggup untuk dia hitung. Semuanya balasan diberikan oleh Allah begitu sempurna dan begitu luas. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang sabar. Bahkan Sayyidina Umar ibn al-Khattab mengatakan, alaika bis-sabr. Wajib ada kata orang yang beriman dengan bersabar kepada Allah ketika Allah memberikan ujian. Tetapi tidak boleh kita yang Sayyidina Umar bahwa kesabaran itu ada dua. Nah, dua buah kesabaran. Sabar yang pertama itu as-sabru 'alal bala. Bersabar di ketika Allah Taala kejuk bala. Bersabar di ketika Allah kejuk bala yang satu kebaikan, satu kemuliaan, satu kebagusan, tetapi ada yang lebih besar dan lebih baik. Mana? As-sabru amma haramallahu ta'ala. Bersabar daripada perkara yang diharamkan oleh Allah. Menjauhi apapun yang diharamkan oleh Allah itu lebih besar daripada kesabaran di ketika Allah cukup musibah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kesabaran itu bahagian daripada pondasi iman. Banyak orang yang beriman yang hilang imannya, yang runtuh agamanya, disebabkan mereka tidak bersabar kepada Allah. Sehingga Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyebutkan bahwa ada 4 pondasi iman seseorang hamba Allah yang beriman. Yang pertama, dia itu harus yakin kepada Allah. Yang kedua, dia itu harus bersabar di hadapan Allah. Yang ketiga, dia itu harus ada kesungguhan dalam berbuat kepada Allah. Dan yang keempat, jadilah orang yang adalah. Orang yang selalu berbuat baik, berbuat taat di hadapan Allah, bukan orang yang congkak yang suka bermaksiat kepada Allah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, keadaan yang kedua daripada tawakal disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, syukur. Asyukru 'inda syuhudil bala. Bersyukur di ketika Allah berikan musibah. Allah berikan ujian, kita bersyukur. Maka orang yang bersyukur kepada Allah akan dilipat gandakan pahala yang diberikan oleh Allah. Orang yang bersyukur kepada Allah, derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur kepada Allah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur, ulama tasawuf memberikan kepada 3. Ada syukur bil qalbi, syukur dengan hati. Iban syukur dengan hati. Nekene ulama qasdul khair wa itmaruhu li kafatil khalqi. Takasat yang god-god. Tamong dalam hati yang god-god. Zikir kepada Allah, mengingat yang baik-baik, dan jangan nampakkan pada orang lain. Itulah dinamakan dengan syukur qalbi. Yang kedua, negakan dengan syukur lisan. Syukur lisan itu adalah izharul hamdulillah, menampakkan, melahirkan pujian-pujian kepada Allah dengan lisan, dengan pujian tahmid dan seumpamanya. Itu bahagian daripada syukur lisan. Allah juga musibah mantang hidup balisan kita yang alhamdulillah. Kita yang najid taboh moto yang gado digob mandung keluarga gecok harta-harta anak. Itu bahagian daripada syukur. Orang yang bersyukur di hadapan Allah, Allah ampuni dosanya. Orang yang bersyukur di hadapan Allah, Allah naikkan derajatnya. Yang ketiga, tawakal kepada Allah itu harus ada ridha kepada Allah. Sehingga ulama mengatakan ar-ridha bi mujaril aqdari wal ahkam. Ridha bedanya ikhlas hati, tenang hati hanario, tidak berkeluh kesah, tidak memberikan komentar terhadap musibah yang Allah berikan dengan apapun hukum dan qadar yang sudah Allah tetapkan kepada setiap hamba Allah yang beriman. Maka setiap hamba Allah yang beriman
Katanya perlu introspeksi diri. Lebih-lebih ba'uro yang mulianya putra di balik musibah yang Allah ju. Pakon tapi nanggro katanya keju musibah oleh Allah. Sebenarnya itu ada kala musibah Allah berikan karena katanya banyak berbuat kesalahan di hadapan Allah. Sehingga ada ulama yang menyebutkan sebab yang pertama tarku wajibatillah ta'ala. Gara-gara legneyo takubah kumantang yang wajib di Allah. Tahnikan kas-salah wasiyah. Tidak melaksanakan salat. Sungguh berapa banyak orang yang beriman di depan Allah, salatnya ditinggalkan. Sungguh sangat banyak hamba Allah yang beriman di depan Allah, puasanya tidak dilaksanakan. Yang kedua, zunubun bainaka wa bainallahi ta'ala. Dosa yang kita perbuat di antara diri kita dan Allah. Contohnya kata ulama, syurbil khamar. Kedanya konsumsi pemantang yang gekam ya Allah. Yang haram galak ada baju. Yang haram galak ada pakai. Itu bahagian daripada sebab Allah memberikan akan musibah. Maka jangan salahkan orang lain. Bakronyo ni kedanya tengok tak dua-dua. Tai dikaf, coba renungkan. Sudah berapa banyak harta haram yang kita konsumsi di depan Allah. Padahal Allah sudah jauh-jauh hari kepingat kedanya baik dapat jauh harta haram. Allah jauh-jauh hari kepingat kedanya baik dapat jauh harta yang hanagot. Tetapi dia congkak. Tidak ada abaikan akan peringatan Allah. Maka Allah kepingat kedanya untuk kembali kepada Allah dengan taubat, dengan ibadah. Yang ketiga kata ulama, nubun bainaka wa baina ibadillah. Dosa yang kita lakukan di antara kita dan hamba Allah. Contohnya sirqah. Urang cuma-cuma galak cuma-cuma. Urang merampok galak merampok. Dosa fitnah. Dosa yang bersangkut paut dengan agama. Contohnya tablil. BO beda burgop dengan bedanya katakan sesat. Takfir. BO salah gop yang hanaje kafir kata kafir bedanya. Itu bahagian daripada dosa yang bisa menyebabkan akan datangnya musibah kepada hamba Allah yang beriman. Musibah itu bahagian daripada teguran Allah. Maka perlu kita ingat, dalam musibah yang berturut-turut perubahan anggarannya, kita harus introspeksi diri dalam setiap waktu. Jadikan akan setiap musibah yang Allah berikan itu sebagai bahan bahwa Allah mantang sayang kedanya, bahwa Allah mantang nepreh kedanya untuk beribadah kepada Allah, bahwa Allah mantang menunggu kita, masih menunggu untuk bertaubat kepada Allah, masih menunggu dengan inabah. Maka oleh karenanya pada urau yang mulia rayanya, kembalilah kepada Allah. Fafirru ilallah. Bisa apa Allah? Karena Allah selalu dekat dengan hamba. Innallaha qaribun ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah itu sangat dekat bersama orang-orang yang berbuat baik di hadapan Allah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita berpisah, sebelum kita taminah pada tempatnya, perlu kita ingat, dalam setiap musibah yang Allah berikan kepada kita yang ada hikmah besar. Dan yang mungkin taat kepada Allah. Tidak banyak kesalahan yang kita lakukan di depan Allah, tetapi ada hikmah besar. Imam Al-Ghazali mengatakan, imma an takuna darajah. Musibah itu ada kala bisa menjadi sebab Allah ngepei derajat kitanya. Wa imma an takuna kafarah. Ada kala juga menjadi sebab ngepa ampun dosa kitanya. Wa imma an takuna uqubah. Ada kala juga setiap musibah yang Allah berikan itu bisa menjadi sebab hukuman, siksaan, ataupun azab yang Allah bersegera kepada kita. Semua itu adalah bahagian daripada sesuai dengan sekadar mana, sebesar mana, sebanyak mana dosa yang kita perbuat di hadapan Allah. Semurka apa kita jadi hamba Allah di hadapannya Allah. Pada hari yang mulia ini, ingatlah satu firman Allah. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah yang sudah menciptakanmu. Pajan menciptakan tak ibadah menyokong dengan teguran lagi nyawa. Pajan menciptakan bagi sahabat Allah menyokong dengan cobaan lagi nyawa. Pukul tapreh kejok nyawang dia Allah Ta'ala perlu diingat.
Maka bawa dia yang coba dia memiliki dumnale ke dosa, dumnale ke kesalahan dia pun di depan Allah. Ingatlah, mungkin nantinya ada tinggal orang ketika kata wahai Allah dengan perbekalan yang sempurna di depan Allah dengan taubat dan inabah. Mungkin hari ini yang dapat saya sampaikan. Dimanapun ada kekurangan, ada kesalahan, mohon diperbanyakkan maaf.